Jepol, cerita politik pol-polan. Ketika panjenengan bisa tersinggung, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Saya masalahnya dengan bahasa Pada rapat kerja nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Bapak Zulkifli Hasan yang hadir sebagai Menteri Perdagangan mengungkapkan adanya kelompok fanatis terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Jadi ketika mereka menjalankan sholat, begitu imam selesai membaca surah Al-Fatihah, mereka tidak berani mengucapkan amin. Mereka, para makmum ini, diam. Katanya saking cintanya sama Pak Prabowo. Baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Selain itu, kata Zulhas, saat tasyahud akhir, jari yang diacungkan bukan satu jari, tapi dua jari. Kan gini Pak, tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Pak Zulkifli Hasan pada saat acara tersebut hadir sebagai Menteri Perdagangan kan ya. Benar, dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Lah apakah ketika menyampaikan pidato tersebut, kemudian mencuat beberapa frasa yang katanya disebut berkelakar itu adalah salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Perdagangan? Apa coba hubungannya dengan ibadah sholat? Dan juga para hadirin atau para peserta yang diundang tersebut kan bukan relawan atau pengurus partai. Apakah Pak Zulhas ini tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu bahwa apa yang diucapkan ini akan berdampak jauh? Kok ya nggak sadar kamera gitu loh. Kan jelas acara seperti itu pasti diliput media secara nasional. Mestinya kan tahu diri bagaimana seorang pejabat menempatkan diri, bahwa dia itu sedang bicara secara kapasitas menjabat ya sebagai apa, di mana, di hadapan siapa. Jelas dong di situ posisinya sebagai Menteri Perdagangan. Kenapa materinya bermuatan politis? Maksudnya apakah ini memang sedang menggiring peserta untuk mengkonsumsi narasi politik yang dicetuskan materinya tentang ibadah, tentang agama? Malah kecampur-campur, nggak keruan, macam gaduh-gaduh. Ayo, terangkanlah, lagi kampanye ya. Memaksimalkan peran ketua partai jadi juru kampanye paslon 2. Kesempatan gitu. Mumpung lagi di depan banyak orang. Ada. Situasi pemilu dan pilpres sampai saat ini sebenarnya kan masih kondusif. Politisi mestinya memberi contoh yang baik. Cobalah mikir dulu sebelum bicara. Hati-hati di setiap diksi dan ucapan. Tenang dulu. Pejabat publik itu disorot banyak orang. Pasti kena dong tertangkap kamera para awak media. Sangat disayangkan jika politisasi ibadah begini yang justru dampaknya membuat gaduh masyarakat. Tahu nggak dampaknya? Jelas nyatanya menuai polemik. Salah satunya Ketua Forum Umat Islam Bersatu Rahmat Himran menilai pernyataan Zulhas merupakan penistaan agama. Untuk itu ia mengajak seluruh ormas Islam melaporkan Zulhas ke Mabes Polri pada Kamis 21 Desember 2023. Ucapan Ketua Umum PAN manjur bener kok, memantik emosi
dan amarah umat Islam, dan dianggap bercanda soal tata ibadah sholat. Itulah ibadah kok dianggap candaan. Bercanda. Gini deh, kalau memang yang bikin ulah, bikin blunder-blunder itu dari paslon 2 sendiri, ini apa semacam ada kepanikan, ketakutan nantinya akan kalah pada masa kontestasi Pilpres ini, meragukan sendiri potensi dari capres dan cawapresnya. Akibatnya yang namanya setiap pendukung di koalisinya, koalisi yang gemoy itu, unjuk diri pasang badan, rame-rame, frontal membuat framing pencitraan yang aduh, kok saya malah jadi kasihan ya. Bukannya survei elektabilitasnya udah naik ya, udah tinggi, masih nggak yakin. Bahkan dengan survei-survei pesanan itu, masa nggak yakin? Bener kan survei-survei Anda itu valid kan? Tapi bohong. Ketika panjenengan bisa tersinggung, Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Pak, saya omongan buzzer.